Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 dengan materi bab 7, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang marilah kita masuk ke soal nomor 1. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu akhlak mahmudah. Arti akhlak mahmudah adalah A. Akhlak tercela, B. Akhlak terpuji, C. Akhlak buruk. Jawabannya adalah B. Akhlak terpuji. Sedangkan akhlak tercela atau akhlak buruk itu dinamakan dengan akhlak mazmumah. Soal nomor 2. Di antara ciri-ciri orang yang memiliki akhlak terpuji yaitu A. Tidak pernah menyombongkan diri, B. Merendahkan orang lain, C. Selalu menampilkan kekayaannya. Jawabannya adalah A. Tidak pernah menyombongkan diri. Akhlak terpuji ini adalah akhlak yang baik, maka di pilihan jawaban yang termasuk akhlak yang baik adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 3. Melakukan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Riya, B. Ikhlas, C. Berdoa. Jawabannya adalah B. Ikhlas. Riya itu adalah pamer, sehingga dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Soal nomor 4. Nabi bersabda, Innamal a'malu bi A. Lisan, B. Amal, C. Niat. Jawabannya adalah C. Niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Soal nomor 5. Beramal untuk mendapatkan pujian dari orang lain disebut riya. Riya artinya A. Pamer, B. Ikhlas, C. Gembira. Jawabannya adalah A. Pamer. Sedangkan ikhlas itu berharap hanya kepada Allah, ya. Sedangkan riya itu artinya pamer, ingin diperhatikan oleh orang lain, ingin mendapat pujian orang lain, maka disebut dengan riya, yaitu pamer. Soal nomor 6. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Manfaat lain beramal dengan ikhlas adalah A. Hidupnya susah, B. Hidupnya tentram, C. Hidupnya gelisah. Jawabannya adalah B. Hidupnya tentram. Soal nomor 7. Kita melakukan perbuatan baik dengan niat ikhlas pasti oleh Allah. A. Dibalas dan tidak diterima, B. Dibalas dan diterima, C. Dibalas dan dimurkai. Jawabannya adalah B. Dibalas dan diterima oleh Allah. Dimurkai itu tidak disukai oleh Allah, ya, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Dalam beramal harus dengan ikhlas. Ciri-ciri beramal dengan ikhlas adalah melakukan kebaikan dengan hati A. Susah, B. Berat, C. Senang. Jawabannya adalah C. Senang. Soal nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat memohon atau meminta pertolongan yang disebut A. Berdoa, B. Bertanya, C. Berkata. Jawabannya adalah A. Berdoa. Soal nomor 10. Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima mempunyai makna bahwa kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada A. Manusia, B. Malaikat, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah C. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 11. Allahu Shomad artinya Allah tempat kita A. Menyembah, B. Bergantung, C. Bercanda. Jawabannya adalah B. Bergantung. Allah tempat kita bergantung. Soal nomor 12. Orang yang tidak suka berdoa kepada Allah tergolong orang yang A. Rendah hati, B. Sombong, C. Percaya diri. Jawabannya adalah B. Sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak suka berdoa kepada Allah, maka orang tersebut dinamakan sombong. Soal nomor 13. Berikut contoh berbuat dengan ikhlas adalah A. Andi mengeluarkan sedekah dengan mengharap pujian orang lain, B.
Amin melakukan ibadah sholat karena Allah. C. Fatma membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang alim. Jawabannya adalah B. Amin melakukan ibadah sholat karena Allah. Yang di sini yang ditanyakan adalah berbuat ikhlas, maka jawabannya B. Soal nomor 14. Di antara waktu untuk berdoa yang baik adalah berdoa dilakukan sesudah A. Sholat, B. Tidur, C. Bermain. Jawabannya adalah A. Sholat. Jadi setelah sholat itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa atau dinamakan dengan waktu mustajabah untuk berdoa. Soal nomor 15. Orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah disebut A. Mukmin, B. Munafik, C. Musyrik. Jawabannya adalah C. Musyrik. Nah, yang A, mukmin itu adalah sebutan untuk orang yang beriman, disebut mukmin. Munafik adalah orang yang berdusta, disebut munafik. Nah, musyrik adalah orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah, disebut musyrik. Baiklah anak-anak, sekian latihan soal kenaikan kelas PAI hari ini. Kelas 3 akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Tonton terus ya, selamat belajar, semoga sukses selalu. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.